Universitas Syah Kuala, Ustadz Profesor Dr. Mustanir MSc, yang kami hormati. Pemateri kita hari ini Ustadz Haji Masrul Aidil LC, yang kami hormati. Dekan Fakultas Teknik Profesor Dr. Insinyur Alfiansyah Yulianur Bising, yang kami hormati. Dekan Fakultas Pertanian atau yang mewakili, yang kami hormati. Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili, yang kami hormati. Wakil Dekan 3 Fakultas Keperawatan atau yang mewakili, yang kami hormati. Dekan Saintek UIN Araniri. Kemudian yang kami hormati para wakil dekan, para pengurus UP3I Pusat dan Fakultas, para mentor, orang tua mahasiswa, dan peserta Subuh Education mata kuliah Pembinaan Karakter 2 Universitas Syah Kuala. Memasuki acara yang pertama, mari kita simak dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Al-Farodi dari Fakultas Teknik. Kepada saudara, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب
لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan sekaligus membuka acara Subuh Education pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Mustanir MSc. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat kita hormati para dekan yang telah berhadir atau mewakili, Ketua BKM Profesor Dr. Insinyur Alfian Syah Yulianur, hadir bersama kita juga Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Windara Neri, Bapak Ibu sekalian, termasuk orang tua dari mahasiswa yang datang malam pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Ustadz Masrul Aidi sebagai narasumber hari ini dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Sambil kita berniat iktikaf di masjid yang mulia ini, kita melaksanakan kegiatan yang dimotori oleh UP3AI, yaitu pendidikan karakter. Ini menjadi sangat penting. Dan hari ini ada 4 fakultas yang menjadi pesertanya, sekalipun pesertanya yang mungkin dibanding jumlah yang seharusnya agak sedikit berkurang, dalam artian tidak semuanya hadir mungkin. Allahu a'lam apakah sebagian masih di kampung, ya. Tapi perlu kita sama-sama dorong. Bapak Ibu saya hormati, ada sebuah pemandangan yang kontras sekali antara bulan lalu dengan bulan sekarang. Bulan lalu, bulan Ramadan, kita demikian mudahnya untuk bagaimana memobilisasi, bagaimana bangun, bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sulit dibayangkan akan bisa dilaksanakan pada bulan berikutnya. Harusnya bulan ini yang diberi judul dengan bulan Syawal, diberi nama bulan Syawal, semangat beribadah kita, semangat penghambaan kita itu jauh lebih meningkat seharusnya sesuai dengan nama Syawal tersebut. Namun faktanya kita harus lihat bahwa hari ini sudah masuk hari 10 atau 11, ya, yang oleh Rasulullah kemudian didorong kita melaksanakan puasa sunnah cuma 6 hari dalam sebulan, tapi banyak di antara kita belum mampu melaksanakan sehari pun. Sehari pun. Ini transparansi untuk saya juga. Apa hal yang membedakan antara bulan Ramadan dan Syawal? Di antara yang membedakannya adalah
environmentnya, milieu, lingkungan, ya, lingkungan. Ramadan paling tidak ada dukungan dari berbagai support system. Ya. Biasa kalau sahur kan ada bapak ibu gimana lagunya? Gimana lagunya? Sahur ya. Ada yang bangun sahur dia. Ya. Ada yang bangun sahur. Ada yang bangun sahur. Kemudian adalah bapak ibu tahu ya. Luar biasa tuh lagu Aceh yang kemudian viral sampai internasional malah bukan nasional. Ya. Ada orang yang membangunkan sahur, bukan hanya membangunkan sahur tapi ada lagunya, itu yang saya maksudkan itu, ya. Ada yang masak, ada yang jualan, ada yang macam-macam, ya. Bukaan juga demikian, ya. Luar biasa, ya. Sampai ada ceramah pengantar sahur atau ceramah menunggu sahur. Ya. Luar biasa. Tapi begitu masuk Syawal, ada orang mau nyai roti aja. Ini mau cek roti untuk bagaimana sahur nanti. Rupanya pabrik rotinya tutup. Nggak buka. Kenapa? Karena Syawal masih lebaran. Belum lagi kemudian ada pengurus masjid yang telat bangun dia subuh. Ya, sehingga nggak dihidupin ngaji sebelum subuh. Jadi mereka bangunnya pas sudah fajar, sudah nggak bisa sahur lagi. Karena nggak bisa sahur, mereka tidak terbiasa puasa tanpa sahur. Nah, ini ada support system ini yang kemudian menyebabkan kita tidak terdorong, tidak terbangun suasana beribadah. Ya, tidak terbangun suasana beribadah. Nah, ada sekalian anak kami yang kami cintai, para mahasiswa yang dimuliakan Allah. Melihat pengalaman inilah salah satu yang menguatkan kita bahwa support system itu perlu, milieu itu perlu, environment itu perlu, lingkungan itu perlu. Bagaimana sama-sama kita coba bangun bahwa kampus ini menjadi kampus yang mensupport kita, memudahkan kita, mengingatkan kita untuk bagaimana beragama dengan baik. Beragama dengan baik. Makanya ada UP3AI, ada pendidikan karakter ini. Jadi waktu kita ke kampus, kita bukan hanya sekedar mendapatkan pendidikan, transfer of knowledge, diajarkan tentang ilmu-ilmu yang menguatkan kapasitas intelektual kita, tapi juga kita diberi wadah, diberi forum untuk bagaimana kita mudah untuk menjaga kita masing-masing. Waktu zuhur diingatkan bahwa masuk zuhur, jam kuliah juga diatur tidak kemudian terbentur dengan waktu zuhur, asar juga demikian, dalam berpakaian juga demikian. Kita diingatkan bahwa kita ini laki-laki, saya berpakaian laki-laki, ada yang berperempuan juga berpakaian secara perempuan, yang masing-masing itu ada aturan dan tata keramanya masing-masing yang berbeda. Jadi itu yang kemudian kita dorong, sehingga bagaimana caranya, ya kalau orang menyebutkan di luar Ramadan kita juga Ramadan, di luar masjid juga suasana masjid itu hidup, sehingga memudahkan gitu. Sebaliknya, kalau orang ingin berbuat tidak baik, kan nyari lingkungan yang tidak baik, ya kan? Sebenarnya nggak ada cerita deh. Ada anak mahasiswa dan mahasiswi ingin pacaran ke Masjid Al-Azhar, tapi belum ada ceritanya itu. Tapi kalau pacarnya kemana? Olili, ya. Kemana lagi? Bang Padang juga ya. Oh, Bang Padang, ya. Berapa kali kita nangkap di sini nih, di apa namanya, seputaran lapangan Tugu, ya. Belum ada cerita tuh yang
Oh ini kita ke masjid Jami yuk mau apa namanya pacaran lah istilah. Belum ada ceritanya. Jadi sekali lagi memang milieu, environment, lingkungan itu menjadi sangat penting. Ya, sangat penting. Ya. Maaf kalau saya memberikan contoh kurang tepat, tapi saya ingin beri ilustrasi bahwa saat kita ingin baik, maka kita juga harus mencari lingkungan yang baik, dan kewajiban kita bersama kampus dan kita sebagai orang tua juga mencari lingkungan yang baik buat anak-anak kita agar mereka terbiasa tumbuh dan berkembang dalam suasana yang kondusif, konstruktif untuk membentuk karakter mereka. Rasulullah SAW sendiri, kita pernah baca dalam Sirah Nabawiyah, di masa-masa beliau masih kecil, oleh ibunya, karena bapaknya sudah wafat waktu itu, dititipkan di sebuah dusun kecil untuk disusui. Jadi pentingnya milih. Lebih jauh lagi, ya, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilustrasi kepada kita semua. Kita belum ketemu lagi ayatnya, mungkin ada bisa bantu. Di surah Al-Furqan, Allah menyebutkan bahwa di akhirat nanti akan ada orang-orang yang teriak dia, ya Allah, ngapain aku memilih kawan yang kemudian menjerumuskan aku? Ada yang bisa bantu nggak ayatnya apa itu? Ya. Ada yang bisa bantu? Panitia nggak ajarkan hadiah ya? Aduh, Ustaz udah hadir Ustaz. Mau Ustaz ngelihat? Ya. Jadi itu dia. Jadi ada ungkapan kekecewaan. Ya Allah, ngapain aku memilih dia sebagai karibku? Ya. Itu akan ada ungkapan kemudian. Nah, kalau kita memilih teman saja, kemudian kita ada penyesalan, apalagi memilih lingkungan. Makanya Rasul juga pesan, kalau nyari kos-kosan atau nyari rumah sewa, kontrakan, atau nyari rumah yang beneran, Rasul bilang apa? Jar qabla dar. Betul Ustaz ya? Cari dulu siapa yang tetangga jadi tetangganya, bukan cari yang murah, bukan cari yang dekat dengan mall, bukan. Ya, tapi lihat yang siapa tetangganya, baru milih rumah yang di situ. Artinya milieu, environment itu menjadi sangat penting. Cukup sekian karena saya disuruh maju tadi menunggu Pak Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih Ustadz Masrul. Hari ini kita mengisi subuh education dengan tausiah yang akan beliau sampaikan bagaimana mengisi Ramadan tetap seperti suasana Ramadan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Profesor Dr. Mustanir MSc selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syah Kuala. Acara selanjutnya, acara inti. Mari kita simak bersama dan kita catat serta kita amalkan nyampaian materi. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama guru-guru kita yang sudah berhadir di majelis ini. Ada wakil rektor yang tadi sudah menyampaikan sedikit arahan sambil menanti saya hadir di sini, Bapak Profesor Dr. Mustanir Yahya. Ada Bapak Dekan, Bapak Profesor Alfiansyah. Ada Bapak guru-guru besar yang lain yang sudah berhadir bersama dengan kita di sini dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak seabsen seorang demi seorang. Jadi untuk manusia itu satuannya orang ya, seorang demi seorang. Karena saya sedih ketika manusia disebutkan satu demi satu. Itu pelajaran bahasa Indonesia sedikit. Dan juga penghormatan untuk saingan dan pendamping sebelah kanan saya. Saya tadi ketika berangkat kemari merasa gagah
Tapi begitu berdiri di samping beliau merasa kerdil. Maka kalau Anda ingin merasa tinggi besar, berdirilah di dekat orang yang lebih kecil daripada Anda. Ya, maka dulu ada seorang presiden Prancis, siapa namanya? Beliau itu perawakannya agak kecil untuk ukuran rata-rata orang Eropa. Walaupun kalau dicat keung sudah menjadi orang besar. Tinggi badannya sekitar 170 cm dan itu untuk rata-rata orang Eropa kecil. Tapi kalau untuk rata-rata kita di sini sudah lumayan lah. Untuk terlihat lebih tinggi dari rata-rata, beliau pilihlah pengawalnya itu yang jauh lebih pendek daripada beliau. Maka terlihatlah sebagai orang besar. Dan itu menjadi saran untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih jomblo. Nanti kalau ingin datang melamar, jangan bawa pendamping yang lebih gagah daripada Anda. Itu sebagai saran saja. Belajar dari pengalaman ya. Karena Ustadz Fatur Rahmi dulu banyak saingan beliau, maka agak sedikit terlambat. Yang saya muliakan dan hormati hadirin dan hadirat, adik-adik, para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah. Kita bertemu di pagi hari ini. Pagi dalam bahasa Arab disebut dengan subuh. Kita menyebut selamat pagi dalam bahasa Arab dengan kata-kata sabahal khair. Tetapi terasa janggal ketika sholat subuh disebut dengan kata sholat pagi. Padahal subuh bahasa Arab, pagi bahasa Indonesia. Namun terasa janggal ketika masuk dalam ungkapan kata-kata tertentu. Maka pemahaman kata ini juga dalam rangka untuk bagaimana kita mencerna sebutan kembali kepada fitrah. Fitrah di dalam bahasa Arab artinya tabiat dasar. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah, tabiat dasar yang Allah ciptakan manusia di atas bentuk tersebut. Tapi seiring perjalanan waktu terlihatlah bahwa kita ini adalah bangsa yang paling tidak teliti ketika mengadopsi bahasa orang lain, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Maka ketika kita buat kenduri, dalam bahasa Indonesianya kenduri, di dalam bahasa Arabnya walimah, dalam bahasa Inggris ketika kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi resepsi. Padahal dalam kamus bahasa Inggris tidak pernah resepsi itu diartikan kenduri. Kita hanya menemukan resepsi dalam kehidupan sehari-hari di dua tempat. Yang pertama di hotel dan yang kedua di restoran. Namanya resepsionis. Bagian penerimaan. Jadi terjadilah pergeseran makna. Ketika dulu orang tua kita buat kenduri, maknanya adalah menyediakan makanan untuk dikonsumsi oleh tamu yang datang. Mereka berbahagia dengan ramainya tamu yang datang dan menghabiskan makanan. Sedangkan sekarang berganti dari makna memberi kepada makna menerima. Karena resepsi adalah menerima. Kita sekarang berbangga-bangga dengan banyaknya kado yang kita terima walaupun tamunya tidak datang dan makanannya tidak habis. Ini pergeseran makna. Maka demikian pula fitrah. Di bulan Ramadan, tadi kita sudah disampaikan pengantarnya oleh guru kita, Pak Prof. Mustanir. Bulan Ramadan kita semangat untuk beribadah. Di akhir Ramadan ada hari raya Idul Fitri. Dan ada sebuah kewajiban namanya zakat fitrah. Zakat itu dinamakan dengan zakat fitrah karena dinisbahkan kepada Idul Fitrinya. Maka waktu pelaksanaannya itu adalah hari raya Idul Fitri. Tetapi fitrah kita adalah makhluk yang terburu-buru. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajulah. Dan manusia mendoakan keburukan seperti doa mereka untuk kebaikan. Dan adalah manusia itu sikapnya tergesa-gesa. Manusia itu terburu-buru. Maka semua menjadi terburu-buru.
Kita ingin semuanya cepat, padahal justru keinginan cepat itulah yang menghambat perjalanan. Kalau kita belajar tentang transportasi, penyebab kemacetan tersebut adalah kecepatan. Andai kata kendaraan-kendaraan yang berlalu lintas melaju dengan kecepatan yang tenang dan santai, untuk di dalam kota itu maksimal kecepatannya 60 km per jam, dan itu pun di jalur kanan, maka insya Allah kemacetan itu akan terurai. Kenapa terjadi kemacetan? Karena buru-buru di jalur yang lain, akhirnya menumpuklah di persimpangan jalan. Maka kalaulah setiap orang yang berlalu lintas menjaga, sungguh kemacetan dapat dihindari. Manusia terburu-buru, maka terburu-buru kita di hari raya yang seharusnya di hari tersebut, di paginya kita berzakat fitrah, kita bayar di awal, sehingga namanya menjadi tidak sesuai. Sama seperti orang yang sholat duha. Ya, kalau kita bayar zakat fitrah lebih cepat ya nggak ada masalah. Tetapi sholat duha, kita buat analogi, waktu yang kita bayangkan itu sampai jam 8, sampai jam 9. Waktu yang diizinkan sampai berkumandang azan zuhur. Tapi masalahnya, ketika ada yang sholat 2 rakaat pada jam 12 siang, ditanyakan, sholat apa itu? Dijawab, sholat duha Pak. Duha jam sekarang. Orang terkejut, apakah masih mungkin duha pada jam 12? Padahal waktunya masih memungkinkan sebelum berkumandang azan zuhur. Kenapa? Karena waktunya itu sudah tidak sesuai, walaupun masih ada. Maka zakat fitrah waktunya adalah pagi hari raya, walaupun dibolehkan sejak malam pertama Ramadan. Ada fitrah. Apa itu fitrah? Mulailah di pagi hari raya, kita mengucapkan selamat dengan ungkapan di hari yang fitri ini. Maka kecewalah yang namanya suci, kecewa yang namanya Fatimah dan lain sebagainya, karena hanya fitri yang disebut. Mari kita kembali ke fitri. Bayangkan kalau ada orang yang istrinya berbeda nama dengan si fitri tersebut. Ini bahaya. Nah, fitri diartikan dengan kata-kata suci. Maka saya tantang adik-adik mahasiswa semuanya, coba cari kamus bahasa Arab yang menuliskan kata fitri dalam bahasa Arab dengan arti suci. Gak ada. Suci dalam bahasa Arab itu nadhafah. Suci dalam bahasa Arab tersebut naqiyah. Suci dalam bahasa Arab tersebut taharah. Tidak ada suci dengan kata-kata fitrah. Maka fatara itu bentuk dasar, bentuk awal. Maka air ini dalam suhunya yang sekarang, orang Arab menyebutnya ma'un fatir. Air dalam bentuk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau panas disebut ma'un sakhid. Orang Arab menyebutnya moya sakhid. Kalau sudah dingin, ma'un berid. Kalau sudah membeku, baru sebut dengan ma'un thalij, salju, membeku. Fatir, orang yang sarapan pagi, itu sarapan pertama. Maka disebut dengan iftar. Makanan yang dikonsumsi disebut dengan fatirah. Ketika bulan Ramadan datang, makanan yang pertama kita konsumsi justru saat berbuka puasa. Maka dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, sarapan pagi dengan buka puasa namanya sama, iftar ataupun breakfast, buka puasa, memecahkan puasa. Tapi sampai ke dalam bahasa Indonesia, untuk hari yang kita tidak puasa, makanan yang pertama kita konsumsi disebut dengan sarapan pagi. Dalam bahasa Inggris, bubungoh. Ketika sampai bulan Ramadan, kita sebutnya buka puasa. Makanan untuk berbuka puasa ataupun sarapan pagi dalam bahasa Arab disebut fatirah. Tapi di Indonesia untuk berbuka puasa namanya menjadi takjil. Salah adopsi, padahal takjil dalam bahasa Arab artinya menyegerakan. Takjilul fitri. Sudahlah di Pulau Jawa silap, dan kita di Aceh ikut-ikutan silap juga. Ini mana takjilnya? Mana takjilnya? Padahal takjil itu tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajuda, dan manusia itu tergesa-gesa. Kita sekolah. Kalau kita melihat dunia pesantren, mereka ada target pembelajaran, ada kurikulumnya. Kelasnya itu sampai dengan kelas 7. Tetapi tidak terburu-buru untuk keluar dari pesantren sebelum ada tempat yang menerima atau ada keluarga yang menerima.
Maka begitu keluar dari pesantren, diterima jadi suami, bangun rumah tangga. Begitu keluar dari pesantren, mengabdi di pesantren yang lain. Pokoknya di dua tempat dia akan dipanggil abi. Di pesantren dia dipanggil abi karena ada murid, yang nggak ada murid, dia berkeluarga, punya anak, dan juga akan memanggil dia dengan sebutan abi. Maka cara paling mudah untuk mengabi-abikan diri adalah kawinlah. Itu pun kalau punya anak. Adakah kita melihat kenapa di negeri ini tidak berjalan dengan baik? Salah satunya adalah pola penggunaan kata kita tidak sesuai dengan bentukan dasarnya. Maka ketika kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan, yang diinginkan dari puasa Ramadan adalah membentuk lingkungan yang tadi disebut oleh Profesor, Pak Prof. Kita membentuk lingkungan tersebut, habit, tabiat, kebiasaan. Bayangkan ketika ada jemaah haji melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi, dijanjikan, digaransi oleh Rasulullah, barang siapa yang menjaga sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjidku ini selama 40 waktu berturut-turut, 8 hari, 8 kali 5, 40, kutiba lahu bara'atani, dicatatkan baginya terbebas dari 2 perkara. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Dan yang kedua, bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka. Karena memahami secara harfiah, banyak orang yang ingin naik haji hanya untuk mengerjakan sholat arba'in agar mendapatkan sertifikat bebas dari api neraka, waktu pulang nggak sholat lagi. Padahal tujuan 40 waktu sholat berjamaah di Masjid Nabawi membentuk kebiasaan. Orang yang sudah 40 waktu berturut-turut dia sholat berjamaah, maka yang ke-41 itu akan menuntut untuk kembali ke bentuk yang sama. Orang yang tidak pernah ngopi ketika belum datang ke Aceh, maka nggak masalah minum kopi pagi atau nggak minum kopi pagi. Tapi ketika sampai ke Aceh, dibentuk oleh tabiat. Saya bertemu dengan kawan-kawan yang ditugaskan ke Aceh oleh pekerjaannya, oleh kantornya. Mereka di awal-awal bercerita, kami merasa aneh baru sampai ke Aceh, Pak Ustaz. Kok orang Aceh ini ngopi nggak berhenti-berhenti? Setiap pagi ngopi, pagi, siang, sore, yang wajib 3 kali, yang sunat 2. Apa yang terjadi? Baru sepekan kami di sini, dan kami pun menjadi lebih tertentu. Kenapa? Dibentuk oleh tabiat. Saya kalau di Banda Aceh, bangun pagi, ingat mau ngopi di mana. Tapi begitu keluar dari Banda Aceh, di luar Banda Aceh itu tidak terlalu kental budaya mengopi. Walaupun kita mencari kopi, tetap yang dicari adalah kopi ulai kering. Bayangkan udah sampai ke Aceh Selatan, kopi ulai kering. Sampai ke Medan yang dicari kopi ulai kering. Kenapa? Karena dibentuk oleh tabiat, oleh habitat tadi. Maka setelah selama bulan Ramadan kita berpuasa, kembalilah kepada fitrah. Apa fitrah tersebut? Bukan suci, tetapi fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fatara dalam bahasa Arab menciptakan. Nanti dalam Al-Quran itu ada satu surat namanya surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikata rusula, uli ajnihatim masna wa sulatha wa ruba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Fatara itu menciptakan tanpa ada intervensi dari hal-hal yang lain. Itu bentuk dasar. Nanti ada ayat yang lain yang menyebutkan badi'us samawati. Itu menunjukkan makna yang berbeda. Menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Maka disebut dengan badi'. Ketika para ulama tafsir mengartikan badi'us samawati wal ard, keluarlah pemahaman kata-kata bid'ah. Langit dan bumi ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada contoh langit dan bumi sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perkenalkan Muhammad kepada manusia, Allah yakinkan melalui Muhammad itu sendiri, lasta bid'an minar rusul. Wahai Muhammad, engkau bukanlah bid'ah di kalangan para rasul. Kenapa? Karena sudah pernah ada rasul sebelummu. Kamu menjadi bahagian dari mereka.
Maka kata-kata bid'ah menciptakan sesuatu, mengada-gadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Kalau ada contoh, maka tidak disebut dengan bid'ah. Tidak anak keturunannya sampai hari kiamat. Kita ini sudah pernah dikeluarkan oleh Allah di masa lalu ketika Allah ciptakan Adam. Arwah-arwah kita ini dihadirkan oleh Allah dan dipertanyakan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala. Semua arwah manusia yang akan lahir sampai hari kiamat menjawab, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Maka diingatkan oleh Allah, antaqulu yaumal qiyamati, jangan sampai nanti di hari kiamat kalian beralasan, kami sudah lupa tentang perjanjian ini, wahai Allah. Maka apa makna kembali kepada fitrah? Kembali kepada perjanjian dasar bahwa kita mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Lalu oleh perjalanan waktu kita dijadikan lupa oleh Allah sebagai sebuah ujian. Karena bila selalu ingat tidak dijadikan ujian, maka ujian tersebut diberikan kepada manusia untuk menguji siapa yang lalai dan siapa yang ingat. Maka diberikanlah nanti kisi-kisinya tentang ujian tersebut oleh Allah Ta'ala. Setelah diambil perjanjian, dihapus dari ingatan kita, lalu dikirimlah para rasul untuk mengingatkan kembali. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ada berapa jumlah nabi dan rasul seluruhnya? Ada yang bisa jawab? Berapa jumlah nabi dan rasul seluruhnya? Coba tanya di catatan sipil, mungkin ada catatannya. Jumlah nabi dan rasul seluruhnya. Berapa orang jumlah anak Presiden Jokowi? Baga apa ya? Ada 124.000 orang nabi dan rasul. Minhum man qasasnahu alaika. Sebahagian di antara nabi dan rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad. Sebahagian dari mereka tidak kami ceritakan. Maka boleh jadi para ahli filsafat yang kita kenal tersebut boleh jadi nabi. Ketika di Cina ada Konfusius, agamanya menjadi Konghucu, boleh jadi beliau seorang nabi. Siddhartha Gautama, boleh jadi beliau seorang nabi. Tapi kan disembah sebagai Tuhan. Bagaimana kita menjadi heran kalau Nabi Isa saja juga disembah sebagai Tuhan? Boleh jadi, tapi Allah Ta'ala tidak menceritakan semuanya. Dari 124.000 orang nabi, dilantik 313 orang berpangkat rasul. Dari 313 orang berpangkat rasul, dipilih 25 orang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dari 25 orang di dalam Al-Quran, diseleksi 5 di antaranya diangkat derajat menjadi ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Siapa mereka? Diingatkan oleh Allah dengan menyebutkan secara terpisah nama mereka di antara para nabi. Wa iz akhasna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa akhasna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari para nabi. Include semuanya 124.000 orang nabi. Tapi Allah sebutkan secara terpisah 4 nama. Wa minka, dari engkau wahai Muhammad. Wa min Nuhin, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa. Barulah para ulama katakan, inilah 5 orang ulul azmi. Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihi salam. Dari 5 orang ini diseleksi lagi oleh Allah, salah seorangnya dilantik menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin. Siapa beliau? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau yang terpilih? Karena beliau adalah Nabi yang paling tawadhu. Beliau Nabi yang paling merendahkan diri. Dalam banyak riwayat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim, engkau siapa wahai Ibrahim? Beliau menjawab, saya adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Ditanya kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa engkau wahai Adam? Siapa engkau wahai Musa? Musa menjawab, ana kalimullah, saya orang yang diajak bicara oleh Allah. Ditanya kepada Isa alaihissalam, siapa engkau wahai Isa? Isa menjawab, ana ruhullah, saya adalah ruhnya Allah.
Tapi ketika ditanya kepada Muhammad, siapa engkau wahai Muhammad? Muhammad hanya menjawab, saya hanya seorang anak yatim. Orang yang tawadhu diangkat derajatnya. Tapi orang yang meninggikan diri akan banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkannya. Maka adik-adik para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah, dalam kehidupan perlu tawadhu. Tapi tawadhu apabila sudah hebat. Jangan baru-baru mulai langsung tawadhu. Anda yang baru selesai pendidikan, diberikan peluang pekerjaan. Silakan maju. Karena kita tawadhu, enggak apa-apa, silakan kamu dulu. Silakan kamu dulu. 3 kali dipersilahkan kita bersikap tawadhu, orang akan ambil kesimpulan Anda tidak punya kemampuan. Begitu dipersilakan ada peluang, silakan maju. Buktikan bahwa Anda mampu. Setelah orang mengakui, baru saat itu Anda menolak. Be'lun, Anda akan dianggap tawadhu. Maka saya kalau dari awal ceramah disuruh, silakan Pak Ustaz ceramah, jangan saya. 3 kali disuruh oleh Ustaz Fatur Rahmi, saya katakan, jangan saya. Yang keempat, tidak ada peluang lagi. Cianjur. Tapi begitu saya maju, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita asah kemampuan, kita asah keterampilan, orang berikan kepercayaan. Maka fitrah ini tadilah ada perjanjian dengan Allah Ta'ala bahwa kita akan beribadah kepadanya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup di bulan Ramadan kita beribadah. Begitu selesai bulan Ramadan, selesai ibadah. Tapi para ulama katakan, kun ibadallahi rabbaniyan. Kunu ibadallahi rabbaniyan. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang rabbani. Wala takunu ramadhaniyan. Kalian jangan menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan saja. Maka setelah selesai puasa Ramadan kemarin, oleh Prof diingatkan bahwa kita di bulan Syawal ada puasa. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Ada puasa sunat Syawal. Bukan puasa sunat awal Syawal, bukan puasa sunat tengah Syawal, bukan puasa sunat akhir Syawal. Tetapi man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fakana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian kata-kata summa litartib wat tarahi, menunjukkan urutan dan ada jeda waktu. Kemudian diiringi 6 hari dari bulan Syawal. Maka kita puasa Senin Kamis saja di bulan Syawal, itu insya Allah ada 8 hari. 4 kali Senin dan 4 kali Kamis. Maka kita dimotivasi oleh Nabi untuk mengiringi kebaikan bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Maka Presiden B.J. Habibie dengan segala kecerdasan beliau, sebagai salah seorang dari 10 manusia dengan IQ-nya yang di atas 200. Itu IQ 200 kalau kita kumpulkan IQ kita satu ruangan masjid ini. Sekolah, ya. Apa kata beliau? Salah satu rahasia kecerdasannya adalah karena mempraktekkan puasa sunat Senin dan Kamis. Ingatlah, orang yang lapar imajinasinya akan terbuka. Orang yang kenyang maka mimpinya yang akan terbuka. Maka kata orang tua di Aceh, perut dijengkai, dapat sobu tikai, itikai, ngop jantung, gadoh akai. Orang yang kenyang tidak akan beruntung di bidang ilmu. Tapi orang yang lapar, tidak masalah Anda anak orang kaya. Tapi jangan sampai Anda kenyang. Karena kenyang akan menghambat motivasi untuk mengetahui lebih banyak. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tadi diberikan waktu 20 menit, saya berbicara 27 menit. Ada korupsi waktu 7 menit. Saya tambah korupsi 7 karena 7 itu angka terbaik. Orang terbaik disebut Aulia 7 dan orang terjahat disebut pencuri 7. Ya, tetap penyakit paling parah burung 7. Ya, dan obat paling mujarab bintang 7. Insyaallah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi dari saya. Mudah-mudahan kita ada pemahaman bagaimana memaknai kata-kata fitrah. Antisipasi, jangan sampai fitrah diartikan suci, karena tidak ada kata-kata kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci. Tidak ada bayi yang terlahir suci, karena semuanya berlumuran darah dan darah itu adalah najis. Nah, jadi dilahirkan dalam tabiat dasar tadi. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Mak Comblang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Masrul. Baik, kami berikan kesempatan 2 pertanyaan, ya. 1 mungkin dari yang putra, 1 dari yang putri. Silakan.
Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arya Munazar dari Fakultas Teknik. Langsung saja Pak Ustadz, pertanyaannya. Pertama, apa pentingnya menjaga fitrah diri dalam kehidupan sehari-hari? Dan selanjutnya, bagaimana cara belajar mensucikan hati dari perspektif agama atau spiritualis? Terima kasih. Bagaimana? Coba diulang pelan-pelan. Apa pentingnya menjaga fitrah diri dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana cara belajar mensucikan hati dari perspektif agama atau spiritualis? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saya jawab karena memori saya terbatas. RAM-nya masih 2 GB. Intel Celeron belum Pentium. Bagaimana mensucikan hati? Di dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, ketika Imam Al-Ghazali memperkenalkan 4 kata yang mirip-mirip. Ada nafsun, ada aklun, ada ruhun, dan ada qalbun. Ini semuanya ada berbentuk fisik, ada berbentuk maknawi. Qalbun, hati. Tempatnya disebut dengan sadrun, dada. Apa yang terjadi? Pembersihan hati tersebut yang tadi oleh Prof disebut dengan tazkiyatun nufus, nafsun, qalbun. Itu ketika disebut secara terpisah-pisah artinya menjadi sama. Tapi ketika disatukan penyebutannya maka arti menjadi berbeda. Itu sama saat kita belajar apa perbedaan antara kitab, bab, fasal. Ketika disebutkan terpisah, kitab, bab, dan fasal itu satu artinya. Tapi ketika sudah disatukan penulisan, maka kitab lebih tinggi, di bawahnya terdapat bab, di bawahnya terdapat fasal. Maka ruhun, aqlun, nafsun, itu sama artinya ketika terpisah. Tapi saat disatukan menjadi berbeda-beda. Tazkiyatun nufus diartikan membersihkan jiwa, dan jiwa yang dimaksudkan adalah membersihkan hati. Lalu bagaimana untuk kita membersihkan hati dalam kehidupan sehari-hari? Allah Ta'ala ketika melihat betapa sulitnya manusia ini untuk dalam keadaan tidak berbuat salah, dikirimlah keteladanan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ini untuk mencontohkan kepada umat tentang kebersihan hati. Yang beliau pertontonkan bukanlah ibadat, yang beliau pertontonkan adalah akhlak. Maka dalam bab akhlak tersebut, kenapa hati kita menjadi kotor? Kotor hati kita disebabkan interaksi dengan manusia. Kita ada penyakit hasad. Itu yang pertama paling parah. Asal melihat ada orang lain lebih daripada kita, ada saja yang tidak enak di hati. Maka dibangunlah silaturahmi. Kita sakit hati hanya ketika belum terhubung silaturahmi dengan orang-orang tertentu. Ketika sudah terhubung silaturahmi, ada makna-makna yang berubah. Saya berikan contoh. Suatu ketika, saya salah paham. Tahun 97, saya diajak oleh seorang kerabat saya, anggota DPR RI, menghadiri kampanye di Pekan Badah. Dan kita tahu untuk kampanye itu diadakan kegiatan musik, penyanyi yang dihadirkan untuk mengumpulkan massa. Kebetulan, istri dari kerabat saya ini satu kampung dengan penyanyi tersebut. Turunlah beliau itu dari panggung, datang ke mobil tempat kami masih berada di dalamnya, bertemu dengan kerabat saya yang anggota DPR RI, dan dengan istri beliau berjabat tangan dalam mobil. Saya duduk di belakang. Mobil Kejang Grand pada waktu itu, tentu kuno juga gagah harap namanya. Belum ada Innova. Saya yang duduk di belakang, begitu melihat ada artis lokal datang, kan ingin berjabat tangan, cok berkat. Tidak dijabat tangan saya. Saya yang sedang kagum kepada beliau, hilang kekaguman itu berubah menjadi kebencian. Saking bencinya, bahkan mendengar lagu di radio yang memutar lagu beliau, saya ganti channelnya. Bertemu beliau,
kesal saya, modenya mentang buang hanong pucap. Apa yang terjadi? Sakit hati saya itu berlanjut dari tahun 97 sampai tahun 2007. 10 tahun. Kenapa berubah? Tahun 2007 ada pengajian di sebuah tempat, sebuah masjid dengan ibu-ibu. Asar. Begitu saya hadir salat asar di tempat tersebut, terlihatlah beliau ini yang saya benci tadi. Dan perasaan benci itu tetap membuncah. Tapi ahad berikutnya saya datang lagi, ketemu beliau lagi. Mulai terjadi perubahan. Saya datang lagi, ketemu lagi. Sampai akhirnya diadakan pengajian bapak-bapak. Dan terlihat setiap kali pengajian beliau hadir dan beliau bertanya. Saya jadi bertanya kembali. Apakah benar beliau itu sombong? Atau jangan-jangan saat beliau datang ke mobil di tahun 97 itu tidak melihat saya yang menyodorkan tangan dari belakang karena beliau fokus pada orang yang di depan. Akhirnya pemahaman saya kepada beliau yang salah lurus hanya karena silaturahmi. Ada salah komunikasi. Maka Rasulullah katakan, untuk memperbaiki hati, maka perbaikilah akhlak. Makanya Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketika kita salah paham kepada seseorang, ada hati yang tidak bersih, temui dan coba berkomunikasi. Kalau saat berkomunikasi, kita bangun silaturahmi, tidak direspon dengan baik, baru sah kita untuk berburuk sangka. Tetapi ketika kita direspon dengan baik, maka semua sangka yang buruk akan menjadi hilang. Yang kedua, ketika ada kawan-kawan menyebutkan nama seseorang yang kita kenal, yang kita sakit hati kepadanya, cobalah berusaha untuk memuji. Saya mungkin sakit hati kepada Ustadz Fatur Rahmi. Bertemu dengan Profesor Mustanir. Disebutkan, Ustadz, kenal dengan Ustadz Fatur Rahmi? Saya merasa beliau sebagai saingan. Tapi saya obati rasa sakit itu dengan memuji. Ustaz Fatur Rahmi, oh itu kawan saya, orang luar biasa. Begitu saya sering-sering memuji, maka hati saya akan menjadi baik terhadap beliau. Maka di dalam Islam, perbaiki ucapan, insya Allah hati kita akan menjadi baik. Maka kata Nabi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqamah, tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan istiqamah hatinya, tidak akan lurus hatinya sampai lurus lidahnya. Ini bukan lurus harfiah. Kalau lurus harfiah udah meninggal dunia. Nah, ini lurus secara maknawiyah. Jadi kita berucap yang benar-benar. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Imatul Widya dari Prodi Sendra Tasik, Seni Drama Tari dan Musik. Izin bertanya Pak Ustadz, kenapa Allah harus memperintahkan untuk mengeluarkan zakat, padahal barang tersebut milik sendiri? Dan apa hukumnya orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah perintahkan kita mengeluarkan zakat dan apa hukumnya tidak mengeluarkan zakat? Yang pertama, zakat secara bahasa itu artinya bertambah dan juga bisa berarti bersih. Zakat an-numuwu, bertambah ataupun bersih. Maka ketika Allah perintahkan zakat dalam surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu kadar sedekah untuk membersihkan hati dan mensucikan harta. Itu kata yang pertama. Pertanyaannya, kenapa Allah wajibkan? Kalau kita tanyakan kepada Allah, nanti Allah akan menjawab, galak-galak ke, kata Allah. Tapi kita tidak bisa jawab demikian. Kita tentu harus mencari jawaban yang lain, yang sesuai. Kenapa? Maka para ulama menggali, ternyata manusia itu diciptakan dengan tabiat dasar pula, yaitu syuhah, sangat pelit. Syahih. Manusia itu punya sikap sangat pelit. Maka untuk mengobati penyakit pelit ini, diajarkan oleh Allah untuk memberi. Dan memberi itu tidak mudah.
Tapi ketika orang dipaksa untuk memberi, lalu dari proses memberi itu dia merasakan hikmahnya, maka dia akan suka untuk memberi dan penyakit pelit tersebut akan hilang. Kenapa? Saya dapat sebuah riwayat, ada seorang ibu-ibu kaya raya, luar biasa, priai berdarah biru, mungkin mirip-mirip alien. Kalau alien darahnya hijau, ini darahnya biru. Beliau datang ke seorang dokter dan divonis kanker stadium 4, ditarget umur beliau itu berdasarkan organ vitalnya. Kita kalau disebut organ vital yang kan bayang, nah, padahal jantung, paru-paru itu semua organ vital. Ini dia pegang organ vital ala kelamin terkait dengan. Berdasarkan organ vitalnya, itu hanya bertahan sekitar 6 bulan lagi. Bayangkan seorang ibu-ibu wanita kaya raya, usia hidupnya hanya 6 bulan lagi. Dia tantanglah dokter ini. Di mana saya bisa berobat, di rumah sakit mana, dokter apa, berapapun mahalnya, saya akan datang untuk bisa memperpanjang harapan hidup. Maka dokter ini berikan resep, coba bertemu dengan psikiater pula yang mengerti agama. Mungkin kalau kita di Indonesia seperti dokter Dadang Powari. Datang bertemu. Dokter ini katakan, Bu, saya punya resep supaya ibu bisa hidup lebih lama. Tetapi untuk bayarannya tidak minta uang. Saya hanya akan berikan resep, tapi satu syarat. Tolong ibu keluar dari ruangan saya dan buat satu orang manusia tersenyum. Rupanya setelah tadi diawali dengan diskusi, disimpulkan bahwa ibu ini karena sangat kaya, maka di dalam rumahnya itu sikap sopan santun dan etikanya sangat tinggi. Itu semuanya menjadi tegang kalau sudah pulang ibu ini. Pelayan-pelayannya, pembantunya, mulai dari satpam yang jaga pintu sampai yang di dalam rumah. Maka disimpulkan bahwa ibu ini bermasalah, tidak menikmati hidup. Semua orang ketemu melihat orang memberikan apa-apa. Maka ibu yang tadi wajahnya cemberut, tiba-tiba menjadi tersenyum. Ibu ini tidak ada perasaan apa-apa, hanya memberikan uang saja. Tapi begitu selesai berikan uang, dia melangkah, dia tersadar. Tadi tantangan dari dokter akan diberikan obat kalau saya mampu memberikan senyuman kepada seorang yang lain. Ibu ini sudah tersenyum. Maka dia balik lagi ke dalam ruangan dokter. Dok, saya sudah berhasil membuat seorang tersenyum. Ditanya oleh dokter itu, siapa? Itu ibu yang tukang sapu di luar. Maka tersenyumlah dokter tersebut. Apa kata beliau? Resep untuk kesembuhan ibu, buat semua orang lain tersenyum seperti dia. Maka beliau pulang ke rumah, ketemu satpam dikasih uang, satpamnya tersenyum, masuk ke dalam rumah, ketemu dengan pembantunya, semua dikasih uang, semuanya tersenyum. Tiba-tiba seisi rumah itu semuanya tersenyum-senyum. Tiba waktu makan berikutnya yang biasanya pembantunya duduk di bawah, beliau ajak, ayo duduk sama-sama di atas. Suasananya menjadi tersenyum, tanpa terasa 6 bulan berlalu, beliau datang ke klinik yang pertama, dan ketika didiagnosa, ternyata penyakit beliau sudah sembuh semuanya. Jadi ada kebahagiaan ketika memberi, tapi untuk memulai harus dipaksa. Maka ada hikmah di balik kewajiban untuk memberikan. Zakat ini rukun Islam, wajib berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Orang yang tidak bayar zakat diancam oleh Allah Ta'ala akan masuk ke dalam neraka. Dan sebagai penutup, yang terakhir, bahwa kita orang yang beriman, yang salat, yang puasa, yang zakat, yang naik haji, penyesalan terakhir ketika datang malaikat maut bukan karena kurang rakaat salat sunat, bukan karena kurang puasa sunat, bukan karena kurang haji dan umrah sunat, tetapi karena masih ada sedikit harta yang belum sempat disedekahkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min qabli ayyatiya ahadakumul mautu laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, bersedekahlah. Kapan waktunya? Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian. Pada saat malaikat maut itu datang, tiba-tiba dia berucap, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa tidak engkau tunda kematian saya sebentar saja ya Allah? Waktu yang sebentar itu untuk apa? Bukan untuk menjenguk kuburan istrinya, seperti Asep Irama. Sebentar saja, tunjukkan di mana kuburnya. Sebentar saja, bukan untuk salat sunat, bukan untuk haji dan umrah, bukan untuk puasa. Untuk apa? Fa'as
tasaddaqa, saya ingin bersedekah ya Allah. Dalam 1.000 belum saya sedekahkan. Uang 100.000 belum saya sedekahkan. Di dalam kotak berkas saya masih ada 1 sertifikat tanah belum saya sedekahkan. Saya wa akum minas salihin, dan saya ingin menjadi orang yang saleh. Maka orang yang tidak bayar zakat akan masuk neraka. Kalau dia tidak ingkar membayar zakat, maka nerakanya lebih parah lagi karena dianggap kufur. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kewajiban zakat pemaksaan dari Allah kepada manusia agar dia merasakan kenikmatan, sensasi bagaimana ketika memberi. Maka mulai dari hari ini, cobalah sekali-kali kalian memberi kepada seorang yang tidak pernah memberi kepada kalian, dan rasanya itu akan sangat nikmat. Jangan selalu menjadi penerima, sekali-kali memberilah. Kalau selalu dibayar oleh orang lain, maka kita terasa sebagai orang yang tidak punya malu, dan kita akan punya izzah dan punya kehormatan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Masrur Aidi, dan mohon Ustaz untuk doa Ustaz sebagai penutup Ustaz. Baik hadirin dan hadirat sekalian ya dirahmati Allah, Bapak Warek, para dekan dan para dosen yang kita muliakan. Untuk keberkahan majelis ini, mari sama-sama kita tengadahkan tangan dan mengamini doa yang saya bacakan. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada fitrah, mudah-mudahan kita kembali semangat untuk beribadah, dan mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mengkaji ilmu dan berbagi ilmu dan manfaat ilmu tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم في غزة وثبت أقدامهم وسدد رميهم ووحد صفوفهم وقوي إيمانهم وأفرغ الصبر على قلوبهم.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Terima kasih. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah bi ahsani jazaa kepada Ustaz Masrul Aidi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada pemateri kita yang telah memberikan ilmunya yang begitu bermanfaat kepada kita semua. Selanjutnya, penyerahan sertifikat dari UP3I Universitas Syah Kuala yang akan diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syah Kuala, Ustaz Profesor Dr. Mustanir MSc. Kepada Ustaz kami silakan. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga. Semuanya takbir ya. Oke. USK Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. USK Allahu Akbar. USK Demikian acara subuh education kita pada hari ini. Saya Hudal selaku MC pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi para mentor kepada dirinya dan ringkasannya diserahkan kepada kakak mentor atau mentornya.
Bagi yang merasa kehilangan kunci sepeda motor, agar menjumpai saya di depan.